Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya Nur Kalisma, peserta Latsar CPNS tahun 2021, kelompok 3 angkatan 34. Sekarang saya sedang bersama Bapak Yudi Musliyadi. Beliau merupakan Kepala Supervisi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Maksud saya di sini ingin bertanya Pak mengenai wawasan kebangsaan dan usaha bela negara. Pertanyaan pertama ya Pak ya, menurut Bapak apakah arti dari wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai warga negara. Wawasan itu kan cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya guna memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan. Ya kalau di kita kan permasalahan bagaimana meningkatkan produksi, meningkatkan taraf hidup gitu. Ya gitu. Yang nomor 2 ya Pak ya, apa yang dimaksud dengan bela negara menurut Bapak? Ya, bela negara itu perilaku warga, ya, warga kita sebagai bangsa, sebagai bagian dari negara terhadap kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bela negara, ya, kita usaha misalkan di bidang pertanian untuk meningkatkan produksi juga termasuk bela negara. Yang ketiga Pak, bagaimana kontribusi kita terhadap bela negara? Ya, berpartisipasi dalam organisasi, bisa organisasi kelembagaan kelompok. Ya, kita punya peran masing-masing. Ya, kita tekuni dan terus belajar gitu. Jangan sampai ya teruslah inovasi gitu. Terus peneliti ya buat kemajuan kita dan anak cucu kita gitu. Kalau kan peningkatan gimana caranya inovasi terus harus selalu teruslah tiap waktu gitu. Yang terakhir Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk menjalankan aksi bela negara di tengah pandemi COVID-19 saat ini Pak? Ya kita menjaga kesehatan ya, terus aktivitas bisa jaga jarak, jangan berkerumun gitu. Kalau usaha tetap kan, kalau di lahan pertanian kan gak banyak orang ya, usaha terus pagi-pagi kan bisa sambil olahraga juga dapat gitu kan. Kita dapat itu istilahnya dapat garapan, bisa beres kan gitu. Apalagi kita sebagai petani gitu. Ya, menerapkan protokol kesehatan. Iya. Ya beres kerja kan harus cuci tangan gitu kan, mandi, apalagi habis nyemprot itu kan termasuk salah satu ya yang tadi menjaga protokol kesehatan. Ya jaga jarak lah. Kalau petani kan tidak terlalu itu kan di daerah-daerah, kecuali kalau waktu panen kan kita harus ya jaga jarak, memakai masker lah kalau berkerumun gitu. Jangan lupa cuci tangan sebelum maupun sesudah gitu. Sudah. Ya Pak, terima kasih ya Pak itu waktunya Pak ya. Ya. Ya terima kasih. Ya begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ridwan akan melakukan sesi wawancara bersama dengan Ibu Rasih. Ibu permisi. Pada kesempatan kali ini saya memohon waktu Ibu untuk bersedia diwawancarai mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya. Siap Bu? Insya Allah siap. Yang pertama, menurut Ibu, apa itu wawasan kebangsaan? Menurut Ibu, wawasan kebangsaan adalah identitas, cita-cita, serta tujuan kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ya, terus Wawasan kebangsaan adalah
kesadaran yang lahir secara alami karena adanya kebersamaan yang tumbuh dari sejarah perjuangan di masa lampau dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang. Segitu, Bu. Ya, Jadi, saya dapat simpulkan bahwa wawasan kebangsaan menurut definisi Ibu adalah identitas yang timbul, yang lahir dari yang lahir karena adanya kebersamaan iya, setelah perjuangan di masa lampau iya, dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. iya, Ya. Selanjutnya, Bu, ya. menurut Ibu apa yang dimaksud bela negara? Kalau menurut Ibu, bela negara adalah sikap warga dalam upaya menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita tanah air kita. Lalu, seperti apa implementasi bela negara Ibu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut Ibu, kehidupan sehari-hari banyak sekali aksi bela negara yang dapat dilakukan. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan, gotong royong, saling tolong-menolong, itu sebagai wujud kesadaran berbangsa dan menegara. Lalu, memahami produk dalam negeri, bangga memakai batik, melestarikan kebudayaan, itu sebagai wujud dari cinta tanah air. Dan masih banyak lagi aksi bela negara yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan. Ya. Terakhir, Bu. Lalu, kontribusi apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud bela negara di tengah kondisi pandemi COVID-19? Sekarang kan di Indonesia sedang maraknya COVID-19. Nah, implementasi apa yang dapat dilakukan sebagai wujud bela negara? Ya, kalau menurut Ibu, memang sekarang Indonesia sedang darurat COVID-19. Sebagai warga negara yang cinta kepada tanah air, kontribusi yang dapat dilakukan misalnya kita mendengarkan arahan dan anjuran dari pemerintah, kemudian mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Contohnya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Misalnya selanjutnya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Terima kasih jawabannya, Bu. Ini saya berada di rumahnya Bapak Ketua RW. Dalam rangka mungkin ini ada beberapa pertanyaan saya terkait wawasan kebangsaan, bela negara, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, Bapak udah lama ya jadi Ketua RW, udah berapa tahun, Pak? Hampir 2 tahun. Ini masih muda, alhamdulillah ya, oleh masyarakat Bapak dipercaya jadi Ketua RW, kebanggaan sekali Pak ya. Jadi saya mempunyai figur seorang Ketua RW yang masih muda gitu ya, masih sehat, cerdas gitu Pak ya. Oke Pak, kali ini saya mungkin akan mengetahui sejauh mana menurut Bapak pandangan tentang wawasan kebangsaan itu Pak. Wawasan kebangsaan itu wawasan tentang berbangsa, tentang keanekaragaman Indonesia yang begitu luas ya, bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, mungkin seperti itu. Iya.
Jadi kita senang Pak ya hidup di negara Indonesia ini ya Pak, karena bangsa Indonesia ini atau negara bangsa Indonesia ini banyak keanekaragaman Pak ya, baik dari pulau, suku bangsa, bahasa, agama. iya itu ya. Jadi kita harus bangga Pak ya, dan bisa Iya, bangga. melestarikan ya Pak ya adat budaya yang ada di kita. Selanjutnya kalau bela negara menurut Bapak itu apa Pak? Bela negara itu seperti membela tanah air, Ya, contohnya ya seperti kita termasuk orang Indonesia ya, gimana ya? jadi kalau ada hal-hal yang ingin merusak Pak ya, merusak negara kita atau Ya, yang mempengaruhi ideologi kita, ya kita sebagai warga negara harus bangkit Pak ya, harus bangkit, harus membela sebuah negara negara. kita ya. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari menurut Bapak implementasi bela negara itu contoh kecilnya Pak, kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Pak? Menjaga keharmonisan keluarga, menjaga kerukunan bertetangga, terus saling gotong royong, mungkin termasuk Itu contoh-contoh kecilnya Pak ya. Jadi kita tidak usah kayak para pahlawan dulu Pak ya. Jadi dulu itu mereka itu para pahlawan sampai mengorbankan jiwa dan raga Pak ya, untuk memperoleh kemerdekaan. Nah kita di sini sebagai generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan itu mungkin wujud nyata dalam aksi bela negara ini, yaitu contoh kecilnya ya lingkungan masyarakat ya, contohnya bergotong royong Pak ya. Terus dari lingkungan keluarga kita membina rumah tangga kita yang harmonis, rukun, damai gitu Pak ya. Apalagi juga Bapak mungkin ya seorang ketua RW, pengayom masyarakat ya. Jadi harus betul-betul Pak ya kita memberikan contoh Pak ya untuk kepada bisa dicontoh oleh masyarakat yang lain gitu Pak. Wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau dengan kata lain bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Bangsa Indonesia bisa merdeka dengan bersusah payah dan berlumuran darah. Para pejuang bangsa tidak kenal lelah agar Indonesia bisa lepas dari penjajahan dengan berkorban jiwa dan raga. Ingat, bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa menjaga negara ini dengan aksi atau upaya bela negara yang bisa kita lakukan. Ilmu yang kita pelajari ataupun jabatan yang kita duduki, setiap generasi, setiap lapisan masyarakat tentu bisa melakukan aksi bela negara. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara, seluruh rakyat wajib